Jadikanlah kami teladan dalam kebaikan, hidup mulia dan mati masuk surga tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, bersaing dengan banyaknya harta, bersaing dengan banyaknya anak, bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang membuat petani kagum akan tanaman-tanamannya, kemudian menjadi kering. Engkau lihat warnanya kuning, lalu hancur berkeping-keping. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih, ada ampunan dari Allah dan keridhaannya bagi orang-orang yang lalai. Hidup di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Teman-teman semuanya yang saya cintai, apa kabar? Alhamdulillah. Allah Ta'ala takdirkan kita untuk mengamalkan perintahnya yang wajib hukumnya, yaitu menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Selama dia muslim, wajib menuntut ilmu. Apakah dia ustaz, apakah dia kiai, apakah dia ulama, siapapun dia wajib menuntut ilmu. Pembahasan kita kali ini mengenai adab-adab ulama terhadap dirinya ketika bersama para muridnya dan dalam kajiannya. Bagaimana seorang guru punya adab terhadap murid-muridnya di kelasnya. Pertama, hendaknya seorang guru senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tertutup
dan terbuka. Maksudnya ketika sendirian maupun banyak orang. Apa namanya ini? Ihsan atau muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Serta selalu merasa takut kepada Allah dalam segala aktivitasnya, yakni aktivitas aktif dan pasifnya. Suaranya rada tersendat. Apa? Perkataan dan perbuatan-perbuatannya, karena dia dipercaya berdasarkan ilmu-ilmu yang ada pada dirinya. Jadi kalau kita punya ilmu, ini amanah, maka bersikaplah layaknya orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal 27, la tahunullah wa rasulah wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui, tahu haram masih dikerjakan. Itu namanya tidak amanah. Ilmu telah kita pelajari, ternyata kewajiban tidak dikerjakan. Itu namanya kita khianat. Dan ciri orang munafik apabila dipercaya khianat. Ciri orang mukmin apabila dipercaya dia menunaikan amanatnya. Juga Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 44, bimastuhfidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitabullah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kamu kepada Allah. Harus terus ditingkatkan rasa takut kita kepada Allah. Kadang manusia takut dengan pasangannya. Ketika pasangannya memintanya untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah, maka dia mengikuti apa kemauan pacarnya, apa kemauan istrinya. Dia takut ditinggalkan oleh pacarnya, oleh istrinya. Tapi dia tidak takut kepada Allah. Itulah pengkhianat. Kita harusnya jangan takut kepada manusia, takutlah kepada Allah. Yang seringkali suami atau istri, saya nggak suami, istrinya lebih galak. Semoga Allah melindungi kita dari istri-istri yang galak. Takut kepada Allah, jangan takut kepada manusia. Jalankan perintah Allah walaupun dibenci manusia. Imam Syafi'i berkata, laisal ilmu ma hufidha, al ilmu man nafa'a. Laisal ilmu ma hufidha, ilmu itu bukan yang dihafal. Al ilmu man nafa'a, ilmu itu yang bermanfaat. Ada kalanya orang tidak sanggup menghadirkan dalil, tidak sanggup menghadirkan ayat Al-Quran, tetapi dia menjalankan perintah Al-Quran. Itu yang lebih bermanfaat daripada orang yang pandai berdalil, akan tetapi dia tidak mengamalkan dalil yang dia hafal. Itu seperti pohon yang tidak berbuah, sehingga pantas untuk dibakar atau ditebang. Al-ilmu bila amalin
kasajari bila thamani. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Termasuk dalam hal ini adalah selalu bersikap tenang. Guru itu pembawaannya tenang, kalem, berwibawa, khusyuk. Itu seorang guru, seorang pengajar. Bersih hatinya, tawadhu, dia tidak sombong. Ini akhlak-akhlak yang harus dimiliki. Kalau kita belum punya, maka segera mencari. Bagaimana kita menjadi orang yang tenang? Jangankan seorang guru, penuntut ilmu saja hendaknya punya sikap yang tenang. Kisah salafus saleh itu lagi ngaji di masjid. Kemudian dinding masjid bagian belakang roboh. Dia nggak nengok, serius ngaji. Padahal dinding roboh. Saking tenangnya, seriusnya. Bukan nggak dengar. Bandingkan dengan penuntut ilmu zaman sekarang. Di antara surat Malik kepada Ar-Rasyid radhiyallahu anhu, idza alimta ilman fal yura 'alaika atharuhu wa sakinatuhu wa samtuhu wa waqaruhu wa hilmuhu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya. Jika engkau mengetahui satu ilmu, bukan banyak ilmu, satu ilmu, maka hendaklah buah dari ilmumu itu adalah ketenangan, pembawaan, kewibawaan, dan kesantunan terlihat pada dirimu. Jadi kalau kamu punya ilmu, jadi orang yang tenang, berwibawa. Jangan sampai kita dikelecehin sama muridnya misalnya, karena terlalu banyak bercanda, sehingga nggak punya wibawa di hadapan murid-muridnya. Tapi kita harus punya kewibawaan. Sebab Nabi SAW bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Sedangkan Nabi tidak mewariskan dinar, Nabi tidak mewariskan dirham, tapi Nabi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil bagiannya yang banyak. Dari as-salaf mereka berkata, Umar bin Al-Khattab berkata, ta'allamul ilma wa ta'allamu lahu sakinah wal waqar. Pelajarilah ilmu dan pelajarilah ketenangan dan kewibawaan. Ilmu dipelajari, sikap tenang, sikap wibawa juga dipelajari. Bukan angkuh, bukan sombong, bukan, tapi wibawa. Kalau tertawa misalnya tidak harus terbahak-bahak sampai keluar air liurnya. Ini enggak wibawa. Tertawa boleh, tapi cukup tersenyum. Apalagi wanita. Wanita kalau tertawa cukup tersenyum. Karena senyum itu raksasa. Senyum itu apa? Raksasa. Kecil bentuknya, tapi besar pengaruhnya. Senyum itu kecil bentuknya, tapi besar faedahnya. Makanya dikatakan senyum itu raksasa. Hampir sampai orang yang kena penyakit stroke saja pengobatannya harus sering senyum. Maka besok tiap pagi depan cermin latihan. Yang paling manis adalah senyum 227. Senyum yang paling manis senyum apa? 227. Bibir kanan tarik ke kanan 2 cm, bibir kiri tarik ke kiri 2 cm.
lalu pertahankan 7 detik. Jadi senyum itu dipertahankan 7 detik. Kalau ketemu misalnya Assalamualaikum, senyum hitung 1, 2, 3. Itulah senyum yang manis, senyum 2. Jangan kita tertawa berlebihan, karena akan menjaga kewibawaan di hadapan murid. Juga dikatakan oleh as-salaf, haqqun 'alal 'alimi ay yatawaddu'a lillahi fi sirrihi wa 'alaniyatihi wa yahtarisa min nafsihi wa yaqifa 'ala ma ashkara 'alaihi. Sepatutnya seorang ulama, orang yang diberi ilmu, itu tawadhu karena Allah dalam keadaan rahasia dan terbuka. Ketika sendirian maupun banyak orang, hendaknya kita menjaga diri, tawadhu. Juga menjaga diri dan menahan diri dari apa yang masih muskil bagi anak siapa? Nah, dikunci dengan bolak-balik masuk. Jadi menjaga diri dan menahan diri dari yang masih muskil. Ada perkara-perkara yang kita belum sanggup membahas, jangan dibahas. Nanti ketahuan tidak tahu. Itu yang pertama, seorang guru hendaknya dia punya sifat tenang dan berwibawa. Adapun kalau wibawa di hadapan istri harus banyak bawaan. Jadi wibawa itu harus banyak bawaan. Kalau pulang malam si istri udah marah, nggak bawa apa-apa, tambah dimarahin. Tapi kalau pulang malam tambah ada sate gulai bawa, dikunci aja. Si bangku yang besar. Bawa lagi kan. Yang kedua, menjaga ilmu. Hendaknya melindungi ilmu sebagaimana ulama-ulama salaf melindungi ilmu dan berkhidmat kepada ilmu dengan apa yang Allah jadikan untuknya berupa kemuliaan dan kehormatan. Tidak merendahkan ilmu dengan hilir mudik membawanya kepada yang bukan ahlinya dari kalangan para penghamba dunia tanpa alasan darurat atau tanpa hajat kebutuhan. Zaman sekarang justru ilmunya untuk dunia, sehingga dikelilingin istilahnya, dagang keliling, dagang ilmu untuk para pencari dunia. Bagaimana untuk melegalkan apa yang mereka inginkan dari dunia, diundang ustaz-ustaz untuk memberi fatwa di tengah mereka, atau membawanya kepada siapa di antara mereka yang mempelajarinya darinya, sekalipun dia mempunyai kedudukan tinggi dan posisi yang strategis. Kata Imam Az-Zuhri, hawalun bil ilmi ayyahmilahul alimu ila baitil muta'allim. Merendahkan ilmu ialah tindakan seorang yang berilmu mengantarkan ilmu ke rumah muridnya. Jadi privat ke rumah itu termasuk menghinakan ilmu. Bagaimana tidak menghinakan? Gurunya yang datang, sampai di sana anaknya belum bangun, ketok-ketok, assalamualaikum, nungguin aja.
Kemudian sudah itu anaknya nggak mau ngaji, nggak mau belajar, harus dirayu-rayu. Itu namanya menghinakan ilmu. Makanya Imam Bukhari diusir dari negerinya ketika diundang oleh raja untuk mengajar di istana. Kata Imam Bukhari, suruh datang raja dan anak-anak raja yang mau ngaji, bukan imamnya yang dibawa ke kerajaan. Sehingga dikenal oleh mereka ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Adapun kalau misalnya satu warga atau satu negeri seperti di Indonesia dikumpulkan para ustaz dari Madinah, dari mana, diundang datang, nggak apa-apa. Yang menjadi hina datang ke rumah orang per orang. Sedangkan di sana nggak ada orang lain kecuali keluarga itu. Tetapi kalau di sana, Allahu a'lam, dikumpulkan banyak keluarga karena dia rumahnya besar, mau ngaji di masjid dilarang. Dan sekarang nggak semua masjid mengizinkan pengajian. Lalu diadakan di rumah seseorang, Allahu a'lam, tidak termasuk menghinakan ilmu. Sungguh bagus ucapan Qadhi Abul Hasan Al-Jurjani yang mengatakan, aku tidak merendahkan harkat martabatku dalam berkhidmat kepada ilmu untuk melayani siapa yang aku temui, akan tetapi agar aku dilayani. Apakah aku menanamnya dengan jerih payah lalu memetik buah kehinaan? Jadi orang yang belajar itu capek, lelah, mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi berkumpul dengan keluarganya demi mendapatkan ilmu. Kenapa setelah mendapatkan ilmu kita harus menghinakan diri? Jika demikian, maka lebih baik aku hidup dalam kebodohan. Tadinya waktu bodoh dia gak hina karena tidak ngemis misalnya kepada orang kaya. Tapi setelah punya ilmu justru malah jadi hina. Begitu isahnya orang-orang dahulu. Seandainya ahli ilmu menjaga ilmu, niscaya ilmu menjaga mereka. Seandainya mereka memuliakan ilmu pada jiwa, niscaya ia dimuliakan. Kenapa misalnya sekarang dihinakan itu para ulama? Karena mereka tidak memuliakan ilmu. Namun jika hajat, kebutuhan atau keadaan darurat menuntut hal itu, atau kemaslahatan agama yang lebih kuat daripada sisi negatif yang memberikannya, ditambah niat baik lagi lurus, maka tidak mengapa, insya Allah. Dan apa yang dilakukan oleh sebagian imam salaf, di mana mereka mendatangi para raja dan penguasa seperti Imam Az-Zuhri datang kepada raja, Imam Syafi'i datang kepada raja, dan lainnya, dibawa kepada makna ini bukan karena mereka mencari kepentingan dunia yang rendah. Ada kalanya raja harus dinasihati, didatengin raja untuk memberikan nasihat kepada mereka. Maka yang seperti itu nggak apa-apa. Akan tetapi kalau datang kepada raja, kepada orang kaya, hanya kita ingin mendapatkan sebagian dari dunia mereka, itulah kehinaan. Demikian juga jika pihak yang ilmu dibawa kepadanya memiliki derajat yang tinggi dan martabat yang mulia di bidang ilmu dan zuhud, maka tidak mengapa hilir mudik mendatanginya untuk memberinya faidah. Sufyan Ats-Tsauri datang kepada Ibrahim bin Adham dan memberinya faidah.
Abu Ubaid datang kepada Ali bin Madini untuk mengabarkan kepadanya kosakata yang asing dalam hadis. Jadi sesama orang berilmu berkunjung untuk saling memberi faedah boleh, tidak mengapa. Tapi yang tidak boleh adalah menghinakan diri di hadapan penguasa, menghinakan diri di hadapan orang kaya, hanya ingin mendapatkan sedikit dari dunia mereka. Yang kedua yaitu masalah menjaga ilmu. Jadi seorang pengajar, seorang pendidik menjaga ilmunya, dimuliakan. Yang ketiga, zuhud. Seorang penuntut ilmu, seorang ustaz, seorang pengajar harusnya punya sifat zuhud. Apa sih zuhud? Meninggalkan apa-apa yang tidak berguna di akhirat. Apa zuhud? Meninggalkan apa-apa yang tidak berguna di akhirat. Hendaknya menghiasi diri dengan akhlak zuhud terhadap dunia, meminimalkan dari dunia sebisa mungkin. Jadi bagaimana caranya kita hidup ini? Jangan bermegah, jangan bermewah. Bagaimana jadi ustadz yang dipamerkan mobilnya? Mobilnya 2 miliar, 4 miliar. Bagaimana jadi ustadz yang dipamerkan rumahnya? Ini kehidupan. Bagaimana jadi penuntut ilmu, jadi ustadz yang dipamerkan jam tangannya? Ada apa enggak yang gitu? Jadi apa buah dari ilmunya? Dan anehnya juga jemaahnya begitu. Kalau memandang ustadznya kaya, mobilnya mewah, rumahnya megah, oh ini ustadz yang sukses. La ilaha illallah. Menilai kesuksesan dengan dunia. Ini keliru. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, kalau katakan sekali-kali bukan. Jadi mulia itu adalah dengan iman dan takwa, bukan dengan banyaknya harta. Hina itu dengan dosa dan maksiat, bukan dengan kemiskinan yang ada. Namun tidak sampai merugikan dirinya atau keluarganya. Jadi kita zuhud, tapi nggak juga harus istri kelaparan, anak kelaparan, bukan juga begitu. Tetap kita memperhatikan kebutuhan anak istri. Karena apa? Yang dibutuhkan dari dunia dengan sikap qanaah secara seimbang bukan termasuk dunia yang tercela. Masa kita qanaah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan? Enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu rakus, serakah dengan dunia. Derajat orang yang berilmu yang paling rendah adalah menjauhi keterkaitan dengan dunia. Menjauhi saja derajat paling rendah. Jadi kalau yang tidak menjauhi dunia, gak ada derajat tertinggi. Karena dia adalah orang yang paling mengetahui kerendahannya. Orang yang berilmu paling tahu tentang nilai dunia. Berjalan di pasar Nabi bersama beberapa sahabat. Kemudian ada bangkai anak kambing, kupingnya kecil. Diangkat sama Nabi itu bangkai anak kambing. Siapa yang mau beli bangkai kambing ini 1 dirham? Kalau sekarang dirham Dubai itu Abu Dhabi, dirhamnya sekitar 5.000 rupiah.
Siapa yang mau beli bangkai kambing ini 5.000 rupiah? Kata para sahabat, buat apa ya Rasulullah? Itu sudah mati. Lalu ditawarkan, siapa yang mau terima bangkai anak kambing ini cuma-cuma? Ya Rasulullah, seandainya hidup aja cacat, tubuhnya kecil, itu udah mati, mau buat apa? Maka Nabi katakan, demi Allah, dunia dan seisinya lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Kalian menganggap hina bangkai anak kambing, dunia dan seisinya itu lebih hina di hadapan Allah. Nah, orang yang berilmu itulah yang paling tahu tentang nilai dunia. Kok bisa katanya orang berilmu rakus dengan dunia? Mau ngajar harus transfer dulu. Mau ngajar harus transfer. Kalau gak ditransfer gak datang. Mau ngajar harus dijemput. Emangnya gue Ustadz Jaya Langkung, datang gak dijemput, pulang gak diantar? Begitu, bagaimana? Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawad rahimahullah sudah meninggal, tetapi ilmunya mengajari kita. Diundang di Palembang atau di mana? Diundang. Itu panitianya ditransfer 1.800.000. Panitianya ditransfer, yang undang beliau. Tiket pesawat bolak-balik beliau sendiri yang beli. Bagaimana kita nggak kagum sama beliau? Rahimahullah, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawad. Pak Abdul Razak dari Raffles sekarang di Kemuning apa kompleks sebelah kanan jalan ke arah Roja, apa namanya? Sebelah kanan. Legenda wisata sebelumnya yang mau ke kanan Cikeas, kemudian maju lagi. Banyak pohon Kamboja jalan masuknya. Itu tinggal di situ Pak Abdul Razak. Mau ngadain daurah di sebuah hotel. Beliau sudah bayar biaya hotel, ruangan segala macam. Ustaz Yazid yang diundang. Begitu tahu pengajian di hotel langsung dimarahi dengan kemarahan yang nggak bisa dilupakan oleh Pak Abdul Razak. Cerita masalah Pak Abdul Razak. Gak mau dimuliakan. Bukannya senang disuruh ngajar di hotel, fasilitas bagus, malah dimarahin panitianya dan gak datang Ustaz Yazid. Beliau menjauhi dunia. Makanya beliau gak suka dengan orang-orang yang dakwah harus pakai moge. Apa moge? Pakai motor gitu. Beliau marah. Kenapa? Karena ini tidak mencerminkan zuhud kepada dunia. Coba motor gede itu kebutuhan apa kemewahan? Kemewahan. Gaya-gaya. Masa Ustaz ngajarin begitu? Makanya beliau marah. Orang yang nggak ngerti bilang, kenapa nggak boleh pakai moge? Karena mahal. Mobil lebih mahal dari moge. Bukan karena harga mahal. Ini nggak ngerti arti dunia. Dunia itu hina. Bagaimana seharusnya kita itu menghinakan dunia walaupun hati kita cinta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai dunia dengan kecintaan yang besar, tapi jangan diperturutkan. Walaupun mampu bisa kita beli misalnya, tapi jangan. Lu buat apa duitnya? Buat sedekah, buat membangun masjid, buat membantu fakir miskin.
Begitu rumah beliau dalam kesederhanaan, anak-anak beliau juga dalam kesederhanaan. Mendidik anaknya. Dan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak dapat tawanan perang. Fatimah putrinya radhiyallahu anha menumbuk gandum dengan tangannya sampai membekas di tangannya. Lalu datang kepada Nabi SAW minta satu tawanan perang untuk dijadikan sebagai pembantu yang bisa bantuin dia kerja. Apa kata Nabi? Adapun budak ini mau dijual untuk ahli sufa, dijual untuk ahli sufa. Maukah aku berikan kepadamu yang lebih baik daripada pembantu? Bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 setiap mau tidur. Itu Nabi tidak berikan kepada Fatimah putrinya budak, malah diujarin zikir. Tidak memanjakan anak-anaknya. Kita nih kalau jadi orang kaya, anak kita jadi raja, minta apa saja dibelikan, minta apa saja dituruti. Kok kamu didik anak begitu? Buat apa? Saya kan nyari duit buat anak. Begitu. Lihat salah. Saya kan berangkat pagi pulang malam buat anak. La ilaha illallah. Salah tujuannya. Jadikan harta dunia itu untuk jalan menuju surga, bukan untuk kemewahan dan kemegahan anak. Derajat orang yang berilmu yang paling rendah adalah menjauhi keterkaitan dengan dunia. Karena dia adalah orang yang paling mengetahui kerendahannya, godaannya. Godaan dunia itu luar biasa. Kecepatan fananya. Cepat sekali dunia itu fana. Gedung megah sekarang 20 tahun yang akan datang jadi puing-puing. Mobil mewah sekarang 30 tahun yang akan datang jadi rongsokan. Itu dunia. Dunia itu banyak kesulitannya, banyak kelelahannya. Pas mengumpulkannya letih lelah mengumpulkan dunia. Sudah dikumpulkan menjaganya capek dan lelah. Itu dunia. Maka dia lebih patut untuk tidak menoleh kepadanya. Jangankan mengejarnya, menoleh aja enggak. Jazahullahu khairan. Ini nasihat dari Imam Badruddin Ibnu Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Nasihat yang sangat bagus kan. Jangan melirik sama dunia. Perhatikan surga, perhatikan surga. Jangan saingan. Setiap ketemu teman, udah berapa sekarang? Apanya? Istri. Setiap ketemu yang ditanyain istri udah nambah belum? Ujian, hidup ini ujian. Orang bisa menyelesaikan ujian kalau banyak ilmu. SMA ngerjain soal SD, gampang. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, anak SD ngerjain soal SMA, soalnya aja nggak paham, bagaimana jawabannya. Antum berumah tangga itu ujian. Kalau nggak punya ilmu, antum nggak bisa menyelesaikan soal. Satu soal aja belum selesai, ambil soal yang lain. Akhirnya dua-duanya nggak dikerjain, dibuang ke soalnya dua-duanya. Waspada. Sekarang banyak belagu-belagu. Katanya ada yang ngajarin. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah dunia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau usi li aqalin nasi surifa ila zuhad." Seandainya aku berwasiat untuk orang yang paling berakal, niscaya ia diarahkan kepada ahli zuhud.
nasihat. Ini orang pinter nih, pinter. Nasihat apa yang pantas? Nasihat agar zuhud. Apa zuhud tadi? Meninggalkan apa-apa yang tidak berguna di akhirat. Kalau warok apa? Meninggalkan apa-apa yang berbahaya di akhirat. Ya, kurang 14 menit waktunya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada. Untuk tidak begitu memperhatikan dunia dan kita mengutamakan akhirat. Misalnya kita bekerja, kita bermawan, kan diantaranya tadi untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Jadi gimana kaitannya untuk agar kita benar-benar bisa meninggalkan dunia dan kita hanya tertuju kepada akhirat? Bagaimana caranya agar kita tidak tertipu dengan dunia? Jawabannya kita ibadah. Fokus ibadah. Tapi ibadah doang kan lapar, harus makan juga. Cari nafkah. Cari nafkah. Selesai dapat nafkah cukup untuk hidup, sudah. Terus kita tekuni ibadah. Misalnya kita punya warung, sudah cukup. Bisa buat makan anak istri, bayar kontrakan cukup, anak sekolah kebayar, sudah. Jangan ini warung prospeknya bagus, cuman butuh suntikan dana. Bagus tapi butuh suntikan dana. Orang kalau butuh disuntik, kira-kira orang sehat atau orang sakit? Akhirnya dia ngutang, pinjam. Bukannya dia maju tokonya, justru malah dililit utang. Itu namanya ngejar dunia, akhirat jadi tertinggal. Ngaji nggak pernah datang, sholat juga sering terlambat, sibuk gara-gara dunia. Jadi jangan, nikmati kehidupan. Apa yang telah Allah berikan buat kita cukup. Makan sehari 2 kali cukup. Bisa 3 kali, alhamdulillah. Tekun, ngapain? Saya mau jadi guru yang baik, ngajar, mengharapkan pahala dari anak-anak yang saya ajar. Biar nanti saya mati, saya dapat pahala. Fokus dengan itu, nikmat hidup. Dan kalau diajak teman jalan ke sana, jalan ke sini, yang harus keluar biaya, nggak penting. Ini termasuk sekolahan-sekolahan di mana-mana. Setiap lulusan harus jalan-jalan study tour. Murid harus bayar sekian-sekian. Ada orang tua yang mampu, ada orang tua yang nggak mampu. Ini yang mampu, yang nggak mampu harus bayar. Bahkan yang nggak ikut saja suruh bayar. Ini gurunya yang zalim, pengurusnya itu. Kenapa harus ada jalan-jalan? Apalagi ke Pulau Bali, kemana itu, anak SMA. Jangan ikut-ikutan kebiasaan seperti itu. Ini program dari pemerintah, program dari apa? Enggak. Jangan diikuti sesuatu yang bertentangan dengan syariat kita. Kalau bagus dulu di pesantren saya, itu kalau udah lulus SMA di pesantren aliyah istilahnya, sebelum lulusan itu disebar di kampung-kampung, suruh ngajar di musola. Itu. Saya dulu hafalin hadis arba'in, kemudian bacaannya salah-salah, tapi ceramah aja gitu, di depan masyarakat. Masyarakat juga manggut-manggut, orang dia baca Qurannya nggak bisa. Walaupun kita bacanya salah, nggak tahu dia. Tapi ada yang pinter. Gitu turun saya dibilangin tadi bacanya salah. Udah kandung. Itu manfaat. Akhirnya selesai turun dari pesantren kita bisa mengajar. Maka rata-rata lulusan pesantren Kebarongan Banyumas itu jadi guru. Rata-rata yang laki-laki, yang perempuan jadi guru, walaupun guru TPA. Tapi rata-rata jadi guru karena dididik seperti itu.
Adapun kalau tadi jalan-jalan ke sini, jalan ke situ, nah, begitu lulus mereka jadi orang yang senang ke Singapura, kemana. Jadi caranya hidup untuk ibadah, kemudian dunia sekedar untuk jembatan saja. Yang penting bisa untuk hidup, maka jalani. Selebihnya jangan ingin itu, ingin ini. Kadang-kadang kita tersiksa ingin membahagiakan orang lain. Bagaimana kita punya duit banyak biar bisa ngasih sama mertua? Gak taunya mertuanya 8. Nah, istrinya 4, berarti mertuanya sengsara kamu. Yang penting kamu hidup untuk dirimu dan keluargamu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Adapun memberi kepada orang, sedekah sama orang kalau ada. Kalau nggak ada jangan memaksakan diri. Dan dunia tidak tercela, tetapi yang tercela adalah peruntukannya. Apabila dunia untuk akhirat, maka tidak mengapa. Tapi dunia untuk dunia, itu yang gak boleh. Bangga punya HP yang bisa dilipat, harganya 28 juta. Motor yang 750 juta, lenggang ini bawa. 2 hari bawa motor masuk angin. Yang biasa aja. Ya. Silahkan. Ayo. Seandainya kita menabung menyisihkan uang kita untuk pendidikan anak itu gimana? Boleh. Kita pengen menyekolahkan di suatu tempat dan memang sedikit mahal gitu, jadi menyisihkan jauh-jauh mungkin dari kelas 1 SD untuk biaya pendidikan itu seperti itu. Menabung untuk biaya pendidikan, Allahu a'lam, diperbolehkan. Tak apa-apa kita nabung. Akan tetapi juga jangan terlalu memaksakan. Yang lebih wajib adalah bagaimana menabung untuk haji, untuk umrah. Itu lebih penting, karena itu rukun Islam. Adapun sekolah anak gak wajib sekolah. Jadi sekolah gak wajib. Yang wajib belajar. Jadi sekolah itu gak wajib. Apalagi harus yang mahal. Enggak. Wajib sekolah. Wajib belajar. Sekolah gak wajib. Tetapi kalau nggak bisa belajar kecuali di sekolahan, maka ketika itu sekolah jadi wajib. Tapi kalau kita bisa belajar di mana saja, belajar. Dan sekolahan juga akan berkah, insya Allah, dengan ikhlas. Jadi ada sekolahan yang menerapkan tadi menolong agama Allah. Santrinya ada yang bayar, ada yang enggak. Itu ya, dikelola dengan baik, berkah. Itu banyak orang yang nyumbang, buat gedungnya disumbang 3 miliar buat ini. Kenapa? Karena guru-gurunya ikhlas. Gaji gurunya juga tidak sedikit. Karena tadi banyak donatur yang membantu. Akhirnya cemburu pengurus yayasan. Akhirnya direbut bagaimana caranya biar diganti. Ini kalau dipegang dia terus jadi yayasan pribadi nantinya akan diganti. Akhirnya setelah diganti, orang-orang kecewa karena guru-guru lama di PHK semua. Itu diganti guru-guru baru. Akhirnya donatur pun nggak mau lagi bantu dia. Kok begitu? Ini orang baru tapi merusak tatanan sekolahan tersebut. Akhirnya mulai bayar SPP itu gaji guru nggak mencukupi. Akhirnya gaji guru dikurangi. Yang mau terus silakan, yang nggak mau silakan keluar. Begitulah fitnah dunia. Fitnah dunia. Maka jangan, ikhlas karena Allah. Adapun rezeki sudah ditentukan atau belum? Sudah, jalan aja yang benar. Rezeki pasti datang. Allah sudah menentukan rezeki kita, nggak usah takut. Kalau takdirnya kere pasti
Semoga Allah memberikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Doa yang baik-baik. Ya, jadi boleh nabung, tapi jangan jadi beban. Santai aja. Kalau waktunya kita ditolong oleh Allah, ditolong oleh Allah. Silahkan. Ya. Ini sangat penting sekali Ustaz, ya. Bagaimana kiat kita itu untuk menghindari hutang ya Ustaz. Dan bagaimana menghadapi orang yang berhutang susah bayarnya Ustaz gitu. Iya. Padahal dia udah ngaji, udah tahu hukumnya bahwa hutang itu akan dihisap nanti di yaumil kiamah. Itu mohon penjelasan Ustaz. Pertama, bagaimana biar kita tidak hutang, hidup sederhana. Katanya Nabi SAW, al-badadatu minal iman. Hidup sederhana termasuk keimanan. Al-badadatu minal iman. Coba kita lihat riwayat siapa. Hadis Hadisul badadatu minal iman wa ma'nahu al-jawab fi ghalibidh dhanni annahu la ba'sa bihi isnaduhu hasan la ba'sa bihi. Menurut saya, ini Sayyidin Bas, hadis itu tidak mengapa, sanadnya hasan, tidak mengapa. Wa huwa qad yuqawwi riwayat Sahal bin Mu'ad. Hadis ini dikuatkan oleh riwayat Sahal bin Mu'ad. Wa in kana Sahal bihi dha'fun, walaupun Sahal ada kelemahan. Wal mahmulu ala mithli ma taqaddama mahmulun ala ba'dil ahyan la ayakuna sujiyatan bil mu'min. Dan ketentuan ini ketentuan sesekali. Jadi hidup sederhana. Jadi Sayyidin Bas fatwanya. Jadi kita biasakan hidup sederhana. Itu cara pertama biar tidak dililit hutang. Yang kedua, jangan membeli keinginan. Jangan membeli apa? Keinginan. Tapi membeli apa? Kebutuhan. Karena Umar bin Khattab melihat ada orang yang membawa bungkusan. Apa itu? Katanya daging. Kenapa kamu beli daging? Kata orang itu, saya melihat daging, saya pengen, saya beli. Kata Umar, apakah setiap yang kamu inginkan harus kamu beli? Apakah setiap yang kamu inginkan harus kamu beli? Jangan membeli keinginan. Dan sekarang tuh anak-anak kalau melihat di Shopee di mana, ini tas yang pengen aku beli gitu. Ini tas yang paling aku inginkan, bukan keinginan. Satu apa tadi? Hidup sederhana. Dua, beli kebutuhan. Yang ketiga, melihat orang yang lebih susah dari kita dalam urusan dunia. Jangan melihat orang yang lebih di atas kita. Itu caranya, insya Allah rizki yang Allah berikan buat kita cukup. Yang kedua, bagaimana menghadapi orang yang utang tapi nggak bayar-bayar. Maka fanajiratun ila maisar. Tunggu sampai waktu dia ada kelaparan. Itu cara pertama. Kalau orang utang sama kita 100 juta, dia nggak bayar-bayar. Kapan mau bayar? Aduh, saya lagi nggak punya duit. Ya sudah, kapan kamu punya, kamu bayar. Itu cara pertama. Cara yang kedua, bebaskan separuh dari yang dia hutang. Jadi ketika dia tagih hutang, bayar, katanya mau bayar 100 juta. Saya PHK, keluarga saya sudah sakit, saya nggak punya duit buat bayar. Maka kita katakan, kalau begitu bayar 50 saja, yang 50 saya hapus. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga,
Ketika kita tagih, sudah jatuh tempo, dia nggak mau bayar, kita katakan kepadanya, utangmu lunas. Itu cara yang ketiga. Saya anggap utangmu lunas. Ketika kita memberi tangguh 100 juta, katanya mau bayar 1 Agustus. Sekarang udah 11 Agustus kok belum bayar. Kita kasih tangguh, maka setiap hari kita mendapatkan pahala sedekah sebesar 100 juta. Setiap hari dapat pahala. Itu kalau kita memberi tangguh orang yang ngutang sama kita. Maka semenjak saya baca hadis itu, saya berdoa pengen jadi orang kaya yang utang-utang. Nanti kalau udah temponya saya tagih, aduh ampun Ustaz gak bisa bayar, ya udah kapan kamu bisa. Antum juga doa pengen jadi orang kaya, jangan pengen ngutang. Apabila sudah jatuh tempo, katanya 1 Agustus mau bayar, tapi dia nggak bayar, lalu kita katakan utang lunas, maka setiap hari kita mendapatkan pahala sedekah 2 kali yang kita pinjamkan. Berarti tiap hari dapat pahala sedekah 200 juta. Itu enaknya jadi orang kaya yang dermawan. Lebih hebat lagi, ini 1 Agustus bayar kamu 100 juta nggak bayar-bayar. Apa nggak bisa bayar, kayak berat, rumah udah kejual, semua udah kejual buat makan. Oh gitu, iya. Ya udah nih utang lagi aja. Malah ditawarin terus. Belum ada, semoga nanti kita bisa. Enak kalau jadi orang kaya, minimal menghayal dulu lah. Saya berapa 10 juta, nih 20 juta, 10 aja tuh, mudah biar ngebolak balik. Kayaknya enak bener begitu, jadi orang kaya yang dermawan. Nah itu dia solusinya, jadi nggak pegel hati. Ini ada orang yang ditelepon lagi utang, bayar nih 1 Agustus besok. Nggak usah bayar. Kenapa nggak usah bayar? Udah nggak usah dah. Besok bayar. Enggak, saya udah perjanjian sama dukun jam 12 malam. Kalau jam 12 malam nggak bayar, lu di sana. Ada yang ya udah dibayar sekarang. Karena takut apa? Santet. Nah, itu nggak boleh ngancem-ngancem gitu. Dan ada orang yang sekarang lagi di penjara di Yaman. Teman saya di penjara. Semoga Allah memberikan pertolongan. Vonisnya 5 tahun penjara. Padahal di sana yang teman-teman yang di penjara kurus-kurus pada tidur di kerajaan bukan. Kenapa kok bisa? Tadi karena pengen dunia. Ada bisnis setor, nanti dapat uang kelebihan. Didatangkan dari Yaman dana 4 miliar untuk invest usaha. Ataunya usaha cuma 2 bulan berjalan, habis itu usaha itu tidak berjalan. Saya tanya sama usaha apa? Usaha tambang. Tambang jemuran ada tambang apa? Ya pokoknya tambang katanya di Jawa Timur. Akhirnya dia yang mengenalkan orang, datang orang Yaman ke Indonesia, tanda tangan, semua dia jadi saksi. Cuma jadi saksi doang. Begitu pulang ke Yaman, langsung lagi saling sama keluarganya, tangkap polisi, masukin penjara.
Karena hukum di Yaman itu utang piutang masuknya ke dalam hukum pidana, sedangkan di Indonesia hukum perdata. Pintar-pintar ngomong, utang banyak juga aman aja di Indonesia. Kalau di Yaman, itulah masalah utang piutang. Habis waktunya, kita lanjutkan dengan kesempatan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.